Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarina Miftahul Jannah dari program studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Sustainable Development Goals, Intelektual Kapital dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Baik, langsung saja masuk ke slide pertama, yaitu latar belakang penelitian. Di era globalisasi di mana kemajuan teknologi dan informasi yang tiada henti berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga berujung pada munculnya berbagai perusahaan baru. Hal itu tentu menimbulkan persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, di mana dengan adanya persaingan inilah yang membuat perusahaan berlomba-lomba untuk menunjukkan kualitas perusahaannya demi untuk menarik perhatian investor. Baik buruknya kualitas perusahaan ditunjukkan dari baik buruknya laporan keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, para investor tentu akan melakukan penilaian terhadap perusahaan tersebut melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu alat vital untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan tersebut, di mana laporan keuangan dapat menilai kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya meningkatkan angka penjualan dengan berinvestasi, serta meningkatkan daya saing yang akan berdampak pada peningkatan laba perusahaan. Objek penelitian pada penelitian ini adalah catatan atas laporan keuangan perusahaan manufaktur dan laporan berkelanjutan atau Sustainability Report yang dilakukan dengan cara menelusuri halaman website resmi Bursa Efek Indonesia serta mengunjungi halaman website resmi masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Untuk slide berikutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bukti empiris yang mengurangi research gap, memperkuat model, dan menganalisis pengaruh Sustainable Development Goals atau SDGs terhadap kinerja keuangan, pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan yang ketiga yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk slide berikutnya yaitu model hipotesis. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Semakin baik SDGs, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan beberapa hasil penelitian sederhana yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Langsung saja masuk ke slide 7, yaitu hasil data. Pada penelitian ini terdapat empat macam uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Penelitian ini menggunakan squamous kurtosis yang memiliki nilai signifikan lebih dari 5%, yaitu 0,208. Ini kurang dari 1,96 dan nilai 0,413 kurang dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa data didistribusikan normal. Untuk yang kedua yaitu uji multikolinialitas, berfungsi untuk mengetahui tingkat korelasi antar variabel independen dalam penelitian. Untuk mendeteksi multikolinialitas dapat dilihat dari VIF atau Variance Invasion Factor yang memiliki nilai 1,025 sampai 1,306 yang menunjukkan bahwa VIF atas variabel bebas lebih dari 1 dan di bawah angka 2, sehingga model terbebas dari multikolinialitas. Untuk yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, dideteksi dengan uji Gleiser yang diketahui bahwa semua variabel yang diteliti memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Artinya dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat disimpulkan variabel SDGs, intelektual kapital, ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mengaruhi kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2021. Yang keempat yaitu menggunakan uji autokorelasi menggunakan metode Darby-Watson yang memperoleh hasil 1,7652 kurang dari 1,939 kurang dari 2,2348, sehingga dapat disimpulkan penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linear berganda. Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda pada tabel tersebut, maka didapatkan hasil persamaan regresi sebagai berikut. Berdasarkan model regresi yang terbentuk dapat diinterpretasikan hasilnya. Berikutnya yaitu uji konvensien determinasi.
Nilai R square hasil uji koefisien determinasi bisa dilihat pada persamaan ini, di mana ROA sebagai variabel dependen hanya dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari SDKS, FAID, dan ukuran perusahaan sebesar 24%, sehingga sisanya 76% dijelaskan oleh variabel lain. Kontribusi variabel bebas pada persamaan ini mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah sangat kecil, sehingga akan mempengaruhi hasil lainnya, terutama dari R square setelah disesuaikan bernilai 0,040 dengan standar error estimasi yang cukup besar, yaitu 3,53312. Hasil ini memang sangat mempengaruhi signifikan variabel bebas terhadap variabel terkait, yaitu 24% lebih tinggi dari taraf signifikan 5% yang digunakan dalam penelitian ini. Oke, berikutnya uji hipotesis atau uji model uji F. Pada nilai signifikan menunjukkan angka 0,000, artinya kurang dari 0,05%, maka dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, SDKS, FAID, dan ukuran perusahaan dinyatakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai 2021. Berikutnya yaitu uji parsial atau uji T. Jadi, untuk kesimpulannya, berdasarkan pada hasil penelitian ini dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi garis besar penelitian ini adalah: 1. Sustainable Development Goals berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Kedua, intelektual kapital berpengaruh negatif. Yang kedua, intelektual kapital berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Yang ketiga, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2018 sampai 2020. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.